Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan preview percobaan yang keempat, yaitu reaksi pada ion-ion logam transisi. Saya Naila Iza dengan NIM 074 dan teman saya Jihan Mita Putriana dengan NIM 079. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama mempelajari reaktivitas dari ion-ion pada logam transisi, yang kedua mengenal pembentukan kompleks ion logam transisi, dan yang ketiga mengamati perubahan warna karena perubahan bilangan oksidasi dari senyawa logam transisi. Selanjutnya saya akan membacakan landasan teori dari praktikum ini, yaitu logam-logam golongan transisi memiliki sifat yang berbeda dengan logam golongan utama. Unsur transisi adalah unsur logam yang memiliki kulit elektron D atau F yang tidak penuh dalam keadaan netral atau kation. Unsur-unsur tersebut antara lain yaitu SCTI, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, dan Zn. Logam transisi umumnya memiliki sifat khas logam, yaitu keras, konduktor panas dan listrik yang baik, dan menguap pada suhu tinggi. Salah satu yang menarik pada logam transisi adalah kemampuan logam-logam transisi untuk membentuk senyawa koordinasi. Kemudian karena senyawa ini kompleks dapat membentuk warna-warna. Nah, senyawa kompleks dapat berwarna karena senyawa tersebut menyerap energi pada daerah sinar tampak. Penyerapan energi tersebut digunakan untuk melakukan promosi atau transisi elektronik pada atom pusat. Pada kompleks yang berkarakter D1 sampai D9 merupakan kompleks yang memiliki warna dikarenakan adanya transisi elektronik pada orbital D. Nah, pada orbital D ini terjadi pembelahan atau splitting orbital yang akan menghasilkan dua tingkat energi, yaitu G dan T2G pada oktahedral. Nah, pada kompleks D0 dan D10 memiliki keistimewaan karena terdapat senyawa dari kompleks ini yang menghasilkan warna. Kemudian memiliki beberapa sifat seperti katalis, warna larutan, dan kemagnetannya. Unsur-unsur ini meskipun struktur geometri senyawa kompleksnya lebih mudah diprediksi daripada senyawa kompleks golongan lantanida, dari kiri ke kanan mempunyai jumlah elektron valensi, jumlah elektron pada orbital D, muatan inti efektif, jari-jari kation yang berbeda-beda sehingga memiliki reaktivitas yang berbeda terhadap anion tertentu. Selanjutnya, reaktivitas suatu senyawa dapat diamati dari adanya perubahan warna maupun terbentuknya endapan. Nah, reaktivitas suatu senyawa itu sendiri, khususnya yang mengandung ion logam transisi, tergantung pada beberapa faktor, misalnya muatan dan jari-jari ion, serta konfigurasi elektron di orbital D. Kemudian reaktivitas berbeda dengan kestabilan, di mana reaktivitas itu lebih ditekankan pada kecepatan terjadinya suatu reaksi kimia dengan zat lain sedangkan kestabilan difokuskan pada besarnya nilai K yang dihasilkan suatu reaksi. Suatu senyawa dapat bersifat labil akan bereaksi lebih cepat daripada senyawa yang inert. Selanjutnya yaitu ada senyawa koordinasi. Nah, kenapa sih logam-logam transisi ini dapat membentuk senyawa koordinasi? Nah, senyawa koordinasi terbentuk antara atom logam atau ion logam dan molekul dengan satu atau lebih pasangan elektron bebas yang disebut ligan. Nah, ligan ini diklasifikasikan berdasarkan jumlah pasangan atom donor yang dimilikinya, dibedakan menjadi ligan monodentat dan ligan bidentat. Ligan monodentat yaitu ligan yang mendonorkan satu pasang elektron bebasnya pada logam atau ion logam. Contohnya
Contohnya di sini ada NH3, H2O, NO2- dan CN-. Yang kedua ada ligan bidentat, yaitu ligan yang mendonorkan dua pasang elektronnya kepada logam atau ion logam. Contohnya yaitu etilendiamin dan NH2, CH2, CH2, NH2. Nah, apabila satu atau lebih molekul netral berkoordinasi dengan ion logam, akan menghasilkan spesies ion logam transisi yang bermuatan, disebut ion kompleks. Misalnya, ion-ion logam transisi sebagian besar membentuk ion kompleks dengan molekul-molekul air ketika di dalam larutan air, misalnya COH2O6 3+, dan NiH2O6 2+. Jika satu atau lebih anion berkoordinasi dengan ion logam, dihasilkan ion kompleks yang bermuatan negatif. Contohnya CONO2 6 3- dan FeCN6 4-. Oke, selanjutnya yaitu alat dan bahan. Di sini, alat yang digunakan adalah tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan pipet tetes. Selanjutnya, untuk bahan yang digunakan di sini yaitu larutan AgNO3, larutan FeCl3, larutan CuSO4, larutan NiSO4, NaOH pekat 50%, KSCN, larutan Na4OH, larutan NO2CO3, dan larutan yang sampelnya tidak diketahui. Untuk FSDS-nya sendiri yaitu larutan AgNO3. Untuk berat molekulnya 169,87. Bau tidak berbau, kelarutan 219 gram, berat jenis 4352, pH 6, netral untuk lamus, titik didih 444 Celcius, titik leleh 212 Celcius, densitas uap 4,4, tekanan uap rendah. Untuk larutan FeCl3, bentuknya kuning kecoklatan, kelarutan, larut, titik cair 37 derajat Celcius, titik didih 280 derajat Celcius. Nah, di sini larutan FeCl3 berbahaya jika tertelan. Hindari menghirup uap dan debunya. Gunakan ventilasi yang memadai, hindari kontak dengan mata, kulit, dan pakaian. Pada larutan CuSO4, bentuknya padat, warna biru, tidak berbau. Untuk ambang bau tidak berlaku, yaitu untuk pH 3,5 sampai 4,5. Titik lebur 147, titik didih tidak tersedia informasi. NaOH pekat, massa molar 39,997 gram per mol, kepadatan 2,13 gram per cm kubik, titik lebur 318 derajat Celcius. Nama IUPAC-nya sodium hidroksida. Untuk larutan, larut pada air, etanol, dan metanol. Larutan NiSO4. Formula NiSO4. Massa molar 154,75 gram per mol. Kepadatan 3,68 gram per cm kubik. Titik didih 840 derajat Celcius. Untuk larutan NH4OH. Kepadatan sebesar 880 kg per meter kubik. Massa molar 35,04 gram per mol. Titik didih 24,7 derajat Celcius. Titik lebur min 91,5 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu KSCN. Massa molar 97,181 gram per mol. Kepadatan 1,89 gram per cm kubik. Titik lebur 173 derajat Celcius. Titik didih 500 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk cara kerjanya yaitu ion logam 10 tetes ditambahkan ke masing-masing reaksi. Di sini kami memakai NaOH pekat 50%, KSCN, larutan NH4OH, larutan NO2CO3. Setelah itu diulangi percobaan di atas untuk larutan sampel 0 atau larutan yang sampelnya tidak diketahui.
lalu tentukan logam yang terkandung di dalamnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.